Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, lalu berkat iringan taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat melaksanakan tadinya sholat maghrib berjamaah dan kini duduk i'tikaf di masjid menunggu waktu isya karena Allah, dan di dalamnya diadakan kajian agama sebagai kewajiban kita menuntut ilmu agama Allah dari wayan sampai ke liang lahat. Salawat beriring salam tidak lupanya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami berhadir yang saya muliakan, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, dan adinda anak remaja sekalian yang saya sayangi. Ketahuilah bahwasanya tujuan kita diciptakan Allah ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya mengabdi, beribadah kepada. Maka jangan kita lupa tugas kita ke muka bumi untuk ibadah. Segala apa yang kita buat dipasang dengan niat baik, terutama sekali tentunya kita menjaga ibadah yang wajib. Tidak lain setinggi-tinggi ibadah yang wajib itu adalah sholat 5 waktu yang dijemput Nabi ketika mi'raj ke arah Ilahi. Setelah itu kita tambah amalan-amalan sunat berbentuk ubudiyah, berbentuk ibadah yang mahdhah. Itulah tadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang tidak boleh tidak dan mesti lakukan sebagai orang mukmin. Tentunya bagi yang tidak ada uzur menurut syara' atau hukum, kalanya perempuan ada tidak sholat, tidak puasa, memang itu uzur syar'i, memang dibolehkan tidak puasa dan dibolehkan tidak sholat wanita. Tetapi apabila dia telah bersih dari halangan bulanan, dia tidak mengkodok sholatnya itu yang seminggu mungkin berhalangan. Tapi kalau puasa wajib mengganti atau mengkodoknya. Inilah ibadah yang mahdhah. Juga haji adalah bagi yang mampu dan juga aman perjalanan. Kalau sudah tidak aman uang orang, mungkin sanksi tidak berangkat lagi ke Mekah sana haji, tidak aman, jatuh gugur daripada kewajibannya. Jangan pula haji tidak terdaftar tahu-tahu umroh. Umroh itu adalah sunnah. Walaupun ada mengatakan mencari-cari dalil dan hadis dari kelompok-kelompok yang akan memerangkatkan ini dengan dalil-dalil kaji kecil. Sayang kalau dia tidak pernah haji, tidak pergi haji, karena dia tidak gugur kewajiban hajinya walaupun ke tanah suci. Bapak Ibu sekalian, jangan terpengaruh dan salah. Kalau mau kembali misalnya selesai COVID-19 yang keluar tahun 2019 yang menjadi ancaman dan ditakutkan mungkin di seluruh dunia dengan terhalangnya haji orang-orang tertentu dan yang bisa berangkat mungkin itu, kalau nanti selesai masa ini misalnya seperti sebelum COVID, jangan terpengaruh. Berangkat dia umroh, dia orang yang pas-pasan sampai jual tanah tapi tidak terdaftar haji, maka kalau mati dia mati pasif lagi. Enggak bisa mengatakan saya kan umrah udah 2 kali. Enggak. Tapi kalau dia sudah terdaftar haji,
dapat duit belakangan lagi. Untuk survei yang di mana-mana namanya Arafah, Mina, boleh. Umrah itu kan sekedar mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i Safa Marwah, tahallul, selesai. Tidak ada cerita wukuf Arafah, tidak ada cerita bermalam di Muzdalifah, tidak ada cerita melontar di Mina. Nggak ada mengamalkan itu. Itu hanya di bulan haji. Orang yang pergi haji, berapa kali umrah pun bisa di sana Bapak sekalian. Ada yang berangkat duluan pergi haji itu ziarah ke Madinah. Ini gelombang pertama. Jauh lagi mungkin masa haji. Kloter pertama, kedua, ini umumnya berangkat ke Madinah dulu berpakaian biasa, belum ihram. Untuk sekedar apa? Pertama ya ziarah ke makam Rasulullah yang dicintai, menitik air mata bagaimana perjuangan Rasulullah mengembangkan Islam, membawa ajaran Islam dulu di awalnya di Mekah, perjuangannya terus hingga ke Madinah, siang dan malam memikirkan umatnya supaya selamat. Maka orang memberi salam di sana ketika di makam Rasul, menitis air mata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, ya Safwatullah. Selamat engkau wahai pada Nabi Allah, utusan Allah yang memberikan syafaat yang diizinkan Allah, ya Habib Allah. Kemudian menjaga salat jamaah 5 waktu. Lalu nengok-nengok tempat bersejarah pada hari tertentu dengan bus keliling di bawah Ustaz rombongan. Pagi berangkat, macam mana nanti zuhur sudah sampai lagi ke hotel, bisa salat jaga jamaah zuhur. Mungkin jam 7, jam 8 berangkat, ada satu sambian tempat bersejarah di mana masjid yang pertama dibangun Rasulullah sebelum membangun Masjid Nabawi, yaitu Quba. Kata Nabi, siapa yang berwuduk di rumahnya, berwuduk itu di rumah itu kan di Indonesia ini berapa hari enggak batal-batal, enggak mungkin ke Mekah sana. Berwuduk di rumahnya kalau orang Indonesia haji itu di hotel, jangan di sumur yang ada dekat Masjid Quba itu. Ada nilainya kalau berwuduk dia di rumahnya, lalu sampailah ke Masjid Quba, salat sunat dia 2 rakaat. Itu Bapak sekalian, kalau yang arah depan tempat imamnya itu ada beberapa sok lagi panjang di depannya itu pelebaran. Yang aslinya Nabi dulu dipajangkan tiang kurma, batang-batang kurma lalu dikasih atap yang di tengah, yang ada kala atapnya bisa buka bisa tutup. Ambil salat di situ. Itu yang pas. Di atas kayak atap seng gitu kan, transparan, nanti bisa dia tutup kalau panas, kalau pagi dia terbuka. Di tengah, kalau kiri kanan belakang itu tambahan dan depan. Saya orang cari yang empuknya, saya ambil situ. Gak paham. Inilah Masjid Quba yang aslinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya di situ menyatukan umat kaum Muhajirin dan Ansar menyambut Nabi, baru sampai dekat Madinah. 3 hari di situ membina umat. Tidak lain masjid yang dibangun. Baru nanti ke Masjid Nabawi, membangun Masjid Nabawi. Nabi perjalanan ke Masjid Nabawi. Nah, apa fadilahnya? Salat apa? Salat satu masjid di situ. Karena pagi salat duha, ya, enggak 4 rakaat, 2 rakaat salat tahiyatul masjid, 2 rakaat salat duha, dan doa. Maka orang yang berwuduk di rumahnya di hotel, lalu dia salat 2 rakaat di Masjid Quba ini, Allah beri dia pahala sekali umrah sunnah. Lalu nanti perjalankan, setelah itu berangkat jamaah naik bus kembali dari Masjid Quba, melihat yang namanya Gunung Uhud. Sana jangan kayak tur, foto-foto, ziarah ke makam Hamzah dan 70 syuhada di sana. Memberi salam, assalamualaikum ya ahli Uhud, ya mujahid atau syuhada Uhud. Doa. Kalau kita disini assalamualaikum ya ahli dia, beri salam, bacakan Fatihah, qul huwallahu yang kita yakini untuk mereka. Melihat bagaimana pertempuran besar dulu di Uhud, sekitar Gunung Uhud itu. Lalu ada Bukit Ramal, tempat memanah. Itu memang tidak ada fadilah untuk naik-naik ke tempat itu. Yang cuma kita tahu di sinilah para sahabat bagian pemanah musuh. Ya kata Nabi, jangan kalian turun sebelum aku perintahkan turun. Ketika jadi pertempuran strategis memanah musuh, musuh lari. Mereka di bawah pasukan yang perang tempur dengan pedang tombak di bawah, mengambil harta rampasan, cemburu, iri dia yang di atas. Belum diperintahnya diturun, mereka turun.
maka gunung Bukit Ramal, Bukit Panah ini direbut kembali oleh kaum kafir Mekah, dan mereka memanahi pula kaum muslimin yang hampir binasa. Kaum muslimin pasukan Sa'id, tapi pertolongan Allah akhirnya selamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sini terkorban Sa'id. Itu dapat melihat sejarah. Lalu apa lagi? Melihat yang namanya ada itu tidak biasa masuk, kadang hanya di itulah Masjid Qiblatain yang dulu umat Islam ada beberapa bulan mengarah Masjid Al-Aqsa. Ketika menjelang salat asar Nabi salat di situ, datang wahyu, "Fawalli wajhaka ila shatril Masjidil Haram." Waktu itu baru salat baru asar 2 rakaat. Dalam riwayat Nabi berjalan 180 derajat berbalik menuju Masjidil Haram yang dulu ke Palestina. Tapi pintu arah belakang itu saya melihat di sana sudah yang arah ke Masjid Al-Aqsa itu yang dulunya ke sana tempat imam itu tidak dipakai lagi, dijadikan pintu belakang. Jadi pindah menuju ke Ka'bah, ke Mekah. Jadi 180 derajat. Masih dibolehkan Nabi lagi bergerak pada saat itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, sebelum datang ayat surat qad aflahal mu'minun alladzina hum an salat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un, itu yang beruntunglah orang-orang beriman yang mereka salatnya khusyuk. Para sahabat Bapak sekalian, sebelum datang ayat ini, kalau ada nanti orang bersih menjawab dalam salat, alhamdulillah ya rahmukallah gitu. Apalagi mereka ini kalau dapat bersih di samping Nabi, nanti Nabi mendoakan ya rahmatullah, selain dia mengucap alhamdulillah dirahmati Allah, tentu Nabi akan makbul doanya, dia ada rahmat Allah selalu. Kebetulan ada setelah datang ayat beruntunglah orang mukmin yang mereka khusyuk dalam sholatnya, sahabatnya bersih dalam sholat. Alhamdulillah, Nabi tak menjawab lagi yarhamukallah. Selesai itu salat, dia mendatangi Rasulullah. Apakah Rasul benci kepada tidak mendoakan dia semoga dirahmati Allah lagi? Kata Nabi, sudah dilarang kita berbicara dalam salat setelah datang ayat yang mengatakan beruntunglah orang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Tidak dibolehkan lagi. Waktu apalagi waktu itu masih berjalan bergerak, 2 rakaat asar tidak dibolehkan. Kecuali yang dibolehkan itu pun tidak menjawab si imam. Kalau imam salah misalnya turun 2 rakaat, dia pun sanksi sebenarnya ini aku ragu nih 2 atau 3, ambil 3 lah pelan-pelan mau berdiri. Allah, untung-untung nanti yang mengingatkan kalau memang ada 2 ada makmum, subhanallah, dia duduk balik sebelum berdiri lurus, karena dia sanksi 2 atau 3 kan diambil sedikitnya, pelan-pelan lah. Allah, subhanallah, duduk imamnya. Rupanya imam melamun, makmum pun melamun 2 atau 3 dah sudah betul ikut imamnya jalan, iya kan, udah saya lagi kalau semuanya pula lagi lupa. Itu yang bertanggung jawab penuh, jangan lalai. Itu tuntutan pertama yang di belakang imam, itu tadi di belakang imam, ya main-main, dia penuh singsup di belakang, siap untuk mengingatkan imam, itu yang pertama lagi daripada yang di belakang. Tapi yang belakang, yang ini punya belakang imam tadi berani-beranian aja, awak pula kebetulan terlambat datang pula, yang tahu memang tahu sudah 2 rakaat imam di subhanallah, jangan diam aja pula, Jadi itulah Bapak sekalian, kalau yang dilakukan orang pergi umrah sekedar apa tadi di Madinah tadi, itu lagi ziarah, sudah mau berangkat ke Arafah 8 hari haji, ayo kita besok pakai ihram, kita mau berangkat ke Mekah menunaikan umrah. Jadi pertama orang-orang haji sekalian umrah, yang berangkatnya dari Madinah. Kalau ke Jeddah langsung ke Mekah itu pun umrah juga, di sana miqatnya dibuat oleh sepakati ulama belakangan ini. Kalau yang dulunya suruh Nabi, orang Indonesia ini dari arah Yaman, di Yalamlam, tentu di arah pesawat, sekitar 15 menit lagi pesawat mau mendarat. Maka pilot mengatakan kita sudah 10 menit lagi sampai Yalamlam. Di situ lepas sunat langsung kami wudhu, apakah dengan tayum, ada air yang di botol yang bersih, air yang saringan ini
yang tidak bercampur warnanya, berubah warna dan rasanya, ya kan, yang asli, yang saringan. Ya udah, lalu salat sunatnya, jangan nunggu pas di situ ya lam, di situ sayangan, karena pesawat itu kencang, udah lewat nanti dia mengatakan pilot itu diumumkan, kita 10 menit sampai situ udah mulai dah sholat, ambil duduk langsung sholat sunat ihram 2 rakaat, habis itu baru pasang niat umrah, nawaitul umrah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Begitulah pendapat itu. Tapi beberapa tahun belakangan ini orang merasa sulit di asrama haji, pakai ihram di pesawat, dibolehkanlah di Jeddah. Tahu-tahu di Jeddah sana ramai kamar mandi, baru masuk dari gedor orang hujan doang kita dari negara-negara mana mau ngambil yang enaknya pula, ya kan, lebih patah lagi sudah. Nah, itu kan pendapat belakangan. Ke saya tetap, karena 2 kali saya berangkat, pertama merasakan di Madinah duluan, kemudian haji yang kedua di Jeddah, yang langsung ke Jeddah, tidak kembali karena gelombang terakhir. Artinya nanti sudah haji baru ziarah ke Madinah terakhir, baru pulang ke Indonesia. Kalau saya tetap di pesawat, saya pasangnya dulu. Di pas di Bir Ali, apa namanya, Yalamlam. Orang Yaman Indonesia ini melewati Yaman. Itu diingat. Jadi sudah kita nanti mau pergi ke Arafah, sudah selesai gunting rambut, nanti ta'allul, sudah saat tawaf umrah sa'i, gunting rambut sama kawan ta'allul, bukalah pakai ihram. Nanti berpakai ihram lagi Bapak Ibu sekalian, sudah mau menjelang ke Arafah, hari tarwiyah, kita pakai ihram balik, pasang niat, sudah dapat kamu niat haji. Inilah baru berangkat ke Arafah, ke Mina nantinya untuk melontar jumrah, pulang situ tawaf lagi, tawaf haji. Jadi karena lamanya lagi, mungkin orang yang pertama datang dan lama lagi, mungkin 20 hari lagi baru haji. Ini bisa orang berapa kali umroh, naik taksi ke perbatasan Madinah yang dekat namanya Tan'im, 7 kilo boleh balik dari Mekah, perbatasan desa lain. Baru saya dalam masang niat pakai ihram, misalnya mandi ihramnya di hotel, udah pakai ihram, naik taksi rombongan 10 rial aja, diantarnya tunggu taksi nanti antar ke Mekah. Kalau kita kayak datang dari sa'i sahabat ganti gunting rambut sama kawan, dah sekali umrah 10 rial. Kalau sini sekali umrah berapa Pak sekalian? Kabar-kabarnya ini nanti ada travel besar saja yang bisa berangkat, yang diakui di Arab Saudi. Yang kecil-kecil mungkin yang blank, nempel di sana, sekitar biaya 60 jutaan. Saya dengar yang sudah rapat di sana, ada seorang anggota travel. Itu perlamanya di mana Pak? Karena COVID ini di hotel. Sebelum berangkat isolasi dulu, tak seminggu, tak 5 hari. Oh, positif, gak ada corona, itu biayanya biaya kita lah. Hotel cari orang lebih mewah, ya kan, makannya. Oh, barulah berangkat. Sampai Mekah, orang Mekah nggak mau langsung suruh keluar di hotel tuh. 5 hari dulu diisolasi, diperiksa nanti nggak demam nggak panas, baru berangkat. Itu 10 hari. Anak 3 hari di Mekah, 6 hari mungkin 3 hari di Madinah, mungkin barulah ke Mekah. Sekedar 7 hari. Mau pulang pun begitu juga lagi, isolasi lagi di hotel tadi. Nanti pulang ke Indonesia tidak bisa pulang ke rumah, itu biayanya yang besar. Jadi orang-orang yang pas-pasan duit jangan ikuti. Bagus sedekah infak ke masjid. Daftar haji mungkin payah lagi, udah tua. Ini kabarnya yang ber-70-an juta berangkat. Kalau nanti berapa yang berangkat bisa berangkat, diseleksi dia yang sehat betul, yang muda. Ini pun kalau udah tua-tua ya, kalau mati tinggal nunggu badan haji aja lah, udah siapkan duitnya, iya kan, badan haji ya. Semalam itu tahun 2019 kawan saya Ustadz dari Sampang, tidak dia ke Mekah, yang 20 tahun dari sana. Malam itu Januari dia berangkat. Jadi yang membadalkan haji itu di sana mesti 2 kali swab syaratnya. Dia anggotanya kadang disuruh ditugaskan membersihkan nanti kemah-kemah di hotel atau jamaah haji itu semalam. Semalam adalah 7 orang yang dibadal hajikan. Itu pun dia kawan-kawan dekat, keluarga dekat aja, ya. Spare kali uangnya, kasihnya nanti sertifikatnya, cetakan siapa yang membadalkan hajinya. Karena orang yang haji itu membadalkan, dia sudah pernah haji untuk dirinya dan bilang ini satu orang saja ada di samping dia beramal, dia menghajikan orang. Nggak banyak semalam, saya pun nggak pernah banyak kali, hanya nolong aja ya.
keluarga dekat tolong kami. Dia udah pada haji kan. Artinya niat orang itu tadi sampai untuk beramal untuk dirinya, diniatkannya untuk almarhum yang meninggal. Ketika dia wukuf di Arafah membacakan Fatihah, Qul huwallah, ya mintakan keampunannya meninggal ini, lalu nanti melontar berpahala, melontar jumrah, diniat untuk pahalanya, tawafnya nanti, sa'inya diniatkan untuk dia. Dalam sebuah hadis ada dalilnya apa Ustaz? Ada. Nabi dikala pergi berangkat haji, satu rombongan itu berbaik begini, labbaik Allahumma an syukruma, kusuruh panggilan haji ini untuk syukrumah ya Allah. Nabi di rombongan itu ada, dia tanya, man syukrumah, siapa itu syukrumah? Akhun qarib qad mata, dia saudara dekat, dia sudah meninggal dunia. Inilah dalilnya sampai pahala orang yang hidup kalau kepada orang yang meninggal. Tentunya yang berhidup ini pun taat, yang sana pun yang menjaga sholat. Kata Nabi, hal hajjaka an nafsaka, adakah engkau sudah haji untuk dirimu? Lah, belum. Haji an nafsaka, hajilah kau tahun ini dulu untuk dirimu, baru nanti an subrumah, belakangan untuk subrumah saudaramu tadi, nama seorang subrumah. Inilah dia ya, inilah dalil badal haji. Badal itu yang menggantikannya haji. Sekarang tadi Bapak Ibu sekalian, dia meninggal dunia, dia daftar dulu, udah daftar meninggal, lalu digantikan anaknya, nggak bisa, mesti daftar awal lagi. Dan itu pun tidak bisa dia menghajikan mamanya, karena berangkatnya pun belum haji itu dirinya. Jadi kalau orang salah ada beberapa lama, ada berapa kali haji. Nah itulah yang mengerjakannya, ya. Jadi kalau orang yang banyak duit tadi umroh, udah dia pergi haji, rindu dia, silakan. Daripada ke Bali, luar negeri, ya kan? Bagus, kalau Ka'bah dapat pahala. Tapi masa Covid ini nggak bisa Ka'bah disentuh, Pak. Mau apalagi Cipasu dipagar, saya lihat dalam video. Kalau saya, karena doa kita salah satu doa makbul itu kan ketika melihat Ka'bah. Karena saya live Mekah live, sekian ribu yang sedang nontonnya. Ada malam kita tengok orang-orang nggak bisa dekat Ka'bah, apalagi menciumnya, megang Ka'bah nggak bisa, takut karena Covid-nya. Dan ini WHO Amerika ini terpengaruh semua ke sana. Nah inilah misi supaya jangan kita mendekat Ka'bah. Apakah dipengaruhi Dajjal sudah turun? Supaya jangan orang terkait Baitullah lagi, nyentuh Ka'bah nggak dikasih, usahakan mencium Hajar Aswad. Jadi kalau kita rindu, inilah paling-paling buka Mekah Live. Nabi pas wawancara ditonton, itulah pada berdoa tiga suara baca Quran yang ada di Mekah itu kan. Apa kan baca Qurannya terus ya. Kalau pada Nabawi baca hadisnya terus isinya. Doa pas ke Ka'bahnya itu. Kadang kan ke arah sa'i, apanya itu kameranya, apa sih Ka'bahnya itu. Itu kerinduan kita jalan langsung itu dia. Nah, ada Ka'bah kita arahkan ke sana pakai wudu, pakai apa? Inilah kerinduannya lagi. Kalau mengharap megang-megang Ka'bah, apalagi cium aja jangan harap. Ya? Jadi jangan nanti orang yang belum pernah daftar haji pergi umrah terpengaruhnya. Daftar, mati-matilah dan terdaftar sungguhan sampai dia, baru nanti pada haji. Baru berangkat umrah. Itu dia. Ataupun yang sudah pernah pergi haji, rindu dia, silakan, yang banyak duit daripada kemana-mana luar negeri ngabisin 2 juta. Kalau kita yang ekonomi pas-pasan, jangan sampai jual tanah. Karena orang yang nggak mampu aja pun nggak diberatkan. Yang minta apa rumah dijual, jangan. Habis pulang numpang. Kalau tanah berlebih boleh. Kadang dulu masa-masa dulu ya orang bertanya, Pak Ustadz apa kayak Ustadz dulu yang susahnya buat Ustadznya, alhamdulillah bisa ini bisa haji ke Mekah. Mana lah doa Ustadz? Surat apa lah kira-kira yang dibaca banyak-banyak Pak Ustadz supaya kita pergi haji? Yuk, sholat duha, samping jaga dari imamnya kan duha aja sholat 5 waktu enggak? Awal waktu ke masjid, apa lagi? Sholat duha, baca surat Al-Waqi'ah kata Nabi ya kan? Tidak akan ditimpa kebagian. Tapi baca surat Al-Duha, baca surat Al-Waqi'ah, tapi jangan itu aja dibaca. Tengok surat tanah, aku bilang, itu cepat nanti daftar. Yang mana bisa jual ada 5 surat tanah, ya kan? Wah ini aja lah. Itu lebih cepat lagi terdaftar surat tanah, ya. Kamu saya coba. Nanti kalau ada corona, covid, nggak bisa lagi kayak dulu, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu posisinya, kapan yang mesti wajibnya. Ya,
Jangan kita menjadi sunat dijadikan yang wajib, enggak. Ya. Kemudian daripada itu, kita mengingat, kita tadi sudah tahu bahwa tujuan kita untuk ibadah. Ibadah apa lagi kita berbanyak? Tadi yang wajib, yang mahdoh. Apa tadi? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib. Ya, jangan ngutang-ngutang. Haji aja nggak disuruh ngutang-ngutang. Apalagi umrah. Yang sekarang umrah aku mau utang, nggak wajib. Ya, jangan terpengaruh. Kemudian kita jaga ibadah itu apa lagi, Bu? Ibadah yang sunnah, salat sunnah. Kita ini jangan Ibu anggap remeh salat sunnah rawatib ini. Sebelum zuhur sudah zuhur, sebelum asar ada, siang asar ada. Sebelum maghrib ada yang menghadisnya, ada yang mengamalkannya, ada enggak. Tapi banyak adalah siang maghrib. Kalau bapak ibu pergi ke masjid raya, singgah sana, masjid sini udah sholat orang, pikir ke masjid raya kalau jarak-jarak mungkin 100 meter, insya Allah kita cepat jemaah. Kenapa? Di sana ada salat sunat sebelum maghrib. Nah, jadi ada yang mengamalkannya. Karena banyak singkatnya, takut nanti lama-lama orang salah lagi, lama-lama, maka ada yang diadakan. Ya, salat sunat sesudah maghrib. Ada salat sebelum isya, sesudah isya, sebelum zuhur, sesudah zuhur. Ini ada gunanya bos sekalian. Sampai kalau Nabi ini wajib bagi dia, kita sunat muakkad. Satu riwayat hadis saya baca, kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang mukmin yang rajin sholat ibadah tapi lalai, itu kan kena juga. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat alladzina hum an sholatim, yang melalaikan. Lalai ini dua. Satu, lalai waktu. Pintu gerbang untuk menyembah Allah dipanggil, Allahu Akbar. Datang dia, tar lagi ya Allah, dalam hatinya tidak diucapkannya, dari perbuatannya. Tanggung mulai kerjaan sawah kuning. Bukan dia langsung ganti pakaian, langsung sholat, nanti lanjut kerja lagi. Kalau zuhur kuning, masih adanya waktu kau sembah lagi untuk menyembah kau lagi. Karena urusan dunia. Yang dibolehkan zuhur itu ada dijawazkan, boleh sampai jam 2, akhir sebelum masuk asar. Itu bagi orang yang darurat. Dalam perjalanan padang pasir, itu tidak boleh langsung dia tahu sudah masuk zuhur. Dia mesti usaha cari air dulu, susah. Gak ada air, baru langsung cari baril tanah berdiri. Gak boleh langsung lihat tayamum, usaha mencari air. Mungkin setengah jam dulu di Bukit Tengah awal dan tayamum lagi. Yang kedua, nyawa taruhannya boleh ada lambat sedikit. Misalnya seorang yang operasi, dokter ini beriman menjaga 5 waktu sholat di awal waktu, sama yang perawat-perawatnya pun, yang bantu-bantu di operasi ini pun orang yang sholat juga. Sangka operasi itu kecil sebentar, rupanya jahitannya lama, ada yang dipotong khusus ini, habis 1 jam. Ini jadi operasi mulai jam 3, asar setengah 4, lewat setengah jam, baru separuh dikerjakan, belum dijahit lagi dalam dulu. Ajarlah bisa di rumah sakit itu ada masjid. Jangan dia bilang pula itu di bisnis. Wahai pembantu-pembantu saya semua, ini panggilan Allah sudah sampai untuk kita sembah. Mari kita tinggalkan dulu pasien ini. Kita sholat menyembah Allah, pintu gerbang udah. Jangan, ini nanti sadar dia setengah jamnya masih terbelah, perutnya mati nih. Nah, ini yang kayak gini nih yang boleh kan. Nanti baru datang ke jamaah bersama-sama, dokternya mungkin jadi imam, ya kan? Perawat. Ini yang gini. Termasuk bidan. Tunggu. Siap maghrib belum mau lahir. Rupanya udah mau isya. 15 menit lagi mau isya, situlah mulas. Mau lahirkan. 15 menit baru mulai arah keluar kepalanya bayi tadi udah. Dengar aja isya. Jangan pula bidan beranak dari sama perawatnya 2 orang. Mari nak tinggalkan dulu pasien ini yang kepala anak ada mau keluar ini. Kita sholat isya dulu, jangan dilalaikan. Jangan, mati kejepit nih, maknya mati. Ini yang tak boleh. Ini yang boleh didorkan karena nyawa taruhannya. Ini kita menyampaikan Allah bukan karena itu, karena bisnis. Tutup ke dia itu kenapa? Kayak di Mekah sana, tutupin.
5 menit sebelum lagi waktu udah tutup. Walaupun ku tengok kadang ada teman tertutup nyoba terbal bualan hambalah bacerek kuning mau kita ke masjid itu aja ku sikap lagi raya orang itu rupanya orang Arab dimakan ya pakai makanan sama anaknya makan waktu punya entah nanti susul di sana kan tahu lagi ya sholat masjid ku bilang ini makan gimana ada juga yang cengkal di sana karena begitu peraturan sudah tutup tidak itu masjid makan orang tuh ada iya keturunan penjara bola masih ada di sana lagi hati-hati ya kan jangan tahu copet pun ada lagi di itu lagi dia ada hati-hati tas maka tas itu ditaruh yang ada itu di depan diikat tadi gini jangan taruh samping kepada nampak musuh pada kelihatan sedekah itu kawan di depan aja perempuan ibu mungkin bukan hitam pukulnya ininya bahunya kawan yang sakit tas di samping meraba kaki tangan kirinya aku tengok gue bilang dia lah apa bahasa Indonesia Paji tas taruh ke depan Paji itu udah tangannya masuknya gue bilang geser kanannya tinggi dia ada istri punya apa sih ada lagi sana keturunannya gak ada ya ada jangan anggap remeh ya, jangan juga makanya suruh hati-hati waspada disuruh diingatkan barang-barang gitu ya bawaan kita jadi Bapak Ibu sekalian itu yang dibolehkan tadi ya karena nyawa taruhannya jangan kita mengadakan ini kalaupun kita lalai tadi itulah karena kerjaan gak bertanggung kuat dari imam kadang karena pimpinan apa tak berani lagi lawannya sehingga asal nanti jam 4 kita ampun sama Allah siap saudara itu kekuatan imannya lemah ya Allah ini kemampuan gua astagfirullahaladzim aku lalai tadi jangan merasa mati aku dapat kalau yang salah itu lalai waktu yang kedua lalai apa? Lalai dalam mengerjakan serkaan usuk 3 rakaat gak usuk waktu bisa gak kemana-mana pikiran kadang usah 1 rakaat baru baca Fatihah udah mikir ke mana-mana iya kan ini tertunjuk fawailul musallin tapi karena dia tetap menjaga sholat 5 waktu ketika nanti dalam kubur dia betul disiksa kata Allah wahai malaikat hanya mau hadis tadi yang saya sampaikan Bapak jangan kau siksa dia dulu hamba dulu coba kau periksa dulu catatan amalan sunnahnya ada nggak? Oh ada ya Allah sholat rawatibnya nih ya Allah akan ada sholat duanya ada nah tutupkanlah sompel-sompel kekurangan husuk sholat wajibnya tadi kelalainya dengan ini sholat sunnah rawatibnya tadi jadi itu dijaga kenapa kita gak menjaga sholat kita dari husuk dari awal sampai akhir ada mungkin kelalaiannya ini kadang kan udah sembahyang udah jemaah turun gak mau mengerjakan rawatib ba'diyatan itu kalau dapat cepat kita dulu ke masjid bisa sholat satu masjid bisa lagi sholat sunat apa namanya tadi ba'diyatan apa sebelumnya qabliyatan ya qabla itu sebelum ba'da sesudah itu saja jangan anggap remeh dengan amalan yang sunnah jaga yang wajib dan Allah lalu setelah itu kita jaga dalam mencari nafkah dari jalan yang halal lidah selalu berzikir kepada Allah memberikan nasihat lidah ini diisi terus dengan ibadah bisa menolong orang ikhlas karena Allah itu termasuk ibadah yang berkaitan hablum minan nas jadi ibadahnya luas ada yang makhluk ada yang umum semoga kita menjadi khalifah di muka bumi ini dengan tugas menjalankan ibadah kita jaga dengan sebaik-baiknya amin ya rabbal alamin karena tugas kita adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah Nabi Adam diciptakan keturunannya manusia ini dan tugasnya untuk ibadah itulah posisi khalifah semoga kita menyiapkan bekal yang sebaik-baiknya untuk menghadapi perjalanan yang panjang alam barzah alam mahsyar nantinya ada nanti namanya hisab hitungan amal ada namanya lagi mizan timbangan amal ada sirat apakah jatuh ke neraka di titik atau ke surga ditentukan amal yang kita perbuat di dunia ini apakah benar-benar baik atau buruk itu adalah terpaku apa yang kita tempat itu yang akan kita peroleh nanti di sana semoga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang singkat ini amin amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab doa astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in وَمَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صَغِيرًا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا يا الله
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا يا الله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.